Puji nama Tuhan. Iya Bapak Ibu boleh memasukkan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di depan. Baik, sambil memberikan persembahan, saya sudah minta izin pada Pak Gembala tempat ini untuk bersaksi sedikit tentang apa yang saya alami bersama dengan Tuhan Yesus ketika saya dirawat di RS Darmais. Ya mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar kesaksian saya, mungkin ada juga yang belum mendengar kesaksian saya. Kenapa saya sampaikan kesaksian ini? Karena memang Tuhan yang suruh. Jadi waktu tanggal 8 September 2022, tepatnya waktu Tuhan Yesus datang, ketika saya dirawat di rumah sakit, dia bilang gini ke saya, "Nak, tuliskan apa yang sudah engkau alami bersama aku di rumah sakit selama 12 hari ini." Jadi waktu jam 3 pagi, Tuhan Yesus datang, sampai jam 4 pagi saya ngobrol sama dia, dan saya tuliskan semua apa yang Tuhan suruh untuk saya tuliskan di dalam 2 kertas ini, saudara. Jadi kemana-mana kalau saya diminta kesaksian di gereja manapun, saya pasti bawa ini, gitu. Nah, di awal ketika saya didiagnosa leukemia, itu tepatnya tanggal 8 Juli tahun 2022. Itu saya tidak menyangka saya akan mengalami sakit penyakit seperti ini gitu. Ingin pun juga tidak, pasti setiap kita nggak akan ingin dong mengalami penyakit seperti ini. Tapi sebelum saya didiagnosa, memang sebulan sebelumnya, itu kaki saya selama 1 bulan itu seperti kayak kebentur. Jadi biru-biru semua gitu kan, tapi tidak kebentur. Nah akhirnya saya memutuskan untuk ambil darah, waktu itu di akhir bulan Juni, itu masih di Tangerang. Dan pas waktu diambil darah memang menunjukkan leukosit saya itu tinggi. Cuman itu udah mengarah ke leukemia. Dan akhirnya pada tanggal 8 Juli tahun 2022 itu, baru dokter mendiagnosa saya itu terkena leukemia atau kanker darah. Tapi jenisnya belum ketahuan, karena kanker darah itu tidak bisa ditentukan dengan stadium. Dia jenisnya ada 3, itu AML, acute myeloid leukemia, ALL, acute lymphocyte leukemia, sama CML, chronic myeloid leukemia. Nah, akhirnya pada tanggal 8 September saya dirujuk ke tanggal 8 Juli itu saya mulai dirujuk ke RS Darmais, dan tepatnya pada tanggal 28 Juli 2022 saya melakukan pemeriksaan pertama. Jadi ambil tes darah lagi di RS Darmais. Dan ketika diambil darah, saya sangat kaget dan terkejut karena leukosit saya itu hiperleukosit. Jadi 580.000, 5 kali di atas manusia normal. Karena kalau udah leukosit setinggi itu kata dokter dekat dengan maut atau kematian, sudden death gitu. Jadi kematian tiba-tiba. Karena sebelumnya waktu pas saya dirawat di RS Darmais, itu saya sempat masih melayani, bahkan di sini ya Pak Win ya. Saya sempat bawa oksigen. Itu kenapa? Karena memang saturasi darah saya itu nggak stabil, up and down gitu. Nah ini ada fotonya, Alvin, yang waktu saya, nah ini nih, ya. Ini waktu di Jakarta sih saya waktu itu. Saya jadi kemana-mana tuh pakai oksigen selama 2 bulan saya itu. Dan akhirnya pada tanggal 2 Agustus saya cek darah lagi, dan itu ditentukan jenisnya. Jadi saya mengidap penyakit CML, chronic myeloid leukemia. Apakah ini penyakit berbahaya? Sangat berbahaya dan sangat langka gitu di Indonesia. Bahkan dari data dari RS Darmais dibilang di tahun 2022 ini, itu yang penderita kanker darah, yang CML khususnya, itu mereka meninggal gitu. Jadi hanya saya satu-satunya yang hidup dan sehat. Dan sekarang saya masih proses kemoterapi sampai sekarang gitu. Dan saya percaya pasti Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Pasti Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Seperti tadi Pak Raymond bilang, harus tetap semangat dan bersuka cita ya. Ya terus akhirnya pada tanggal 2 Agustus itu setelah saya cek darah, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus saya datang lagi ke rumah sakit. Dan saya pikir saya akan pulang gitu loh, gak apa-apa nih pasti semua baik-baik saja. Tapi ternyata tidak gitu. Memang ada maksud rencana Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya khusus buat hidup saya gitu. Jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa aku ini loh Tuhan yang hidup, Yesus yang kamu sembah selama ini.
Itu benar-benar nyata. Mungkin Tuhan mau bilang seperti itu. Nah terus akhirnya pada waktu tanggal 30 September, saya masuk ke RS Damais. Pas setelah diperiksa darah lagi, saya tidak boleh pulang. Langsung ditahan sama rumah sakit. Kamu gak boleh pulang. Ini belum persiapan apa-apa, saya gak bawa apa-apa gitu kan. Saya ditahan, akhirnya masuklah saya ke IGD. IGD. Bukan itu fotonya. Yang tadi. Terus. Ah ini. Nah jadi waktu pas sebelum saya masuk di IGD, saya bilang sama Tuhan, saya cuma minta 2 sama engkau. Pertama, saya nggak minta kesembuhan, saya minta 2. Pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Kenapa saudara? Karena saya cukup membayangkan namanya IGD itu kan, itu sangat crowded sekali, apalagi di Darmais itu kan rumah sakit pusat kanker nasional ya. Dan semua yang sakit di situ sakit parah semua, rata-rata kanker dengan berbagai macam jenis. Dan akhirnya saya dibawa pakai kursi roda. Tadi saya udah mau jalan aja, nggak boleh sama suster. Mereka udah pada khawatir, takut tiba-tiba saya tumbang gitu langsung meninggal gitu kan. Tapi saya percaya, kalau sampai saat ini saya masih berdiri nih, ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Saya bukti nyatanya, saya hidup sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus, amin. Nah akhirnya saya dibawa masuk ke IGD, benar pas dibuka pintu IGD, saya sudah melihat itu namanya orang jerit-jerit semua yang kanker. Sampai mereka dikasih painkiller kan, kasih painkiller. Ya jerit-jerit menuju maut gitu, akhirnya meninggal juga, sampai yang di samping saya pun meninggal. Jadi saya udah melihat tuh namanya kematian, bahkan saya sendiri pun mengalami kematian gitu. Nah akhirnya waktu pas tanggal 30 itu, saya di IGD, pas saya lagi transfusi darah, ada fotonya, transfusi darah. Nah ini, saya dites COVID, ya pada tanggal 30 itu juga, tanpa disangka-sangka saya dapat bonus satu lagi, saya kena coronavirus. Jadi udah hiperleukosit, leukemia, ditambah kena COVID. Dan akhirnya saya dari IGD langsung dipindahkan ke zona merah, pusat karantina. Itu tanggal 1 September, jam 1 pagi. Wah, saya juga udah berpikir, gimana nih Tuhan gitu kan. Tapi saya percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Apa yang terjadi dalam hidup saya, pasti Tuhan selesaikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya cuma itu doang sih percayanya gitu kan. Akhirnya saya dimasukin ke satu ruang khusus. Saya nggak tahu tuh ruangan apa, sebesar ini. Itu ada tempat tidur kosong, terus ada alat-alat dari kedokteran gitu kan, ada toilet juga. Sepi, tidak ada apa-apa, seperti kamar mayat, emang mungkin kamar mayat, saya juga nggak tahu. Saya dimasukin ke situ, karena kondisi saya kan juga udah ya, gimana gitu lah ya, dimasukin taruh pojok gitu. Itu kalau malam itu serem saudara, itu pintu sampai bunyi sendiri loh beneran, gitu kan. Nah terus akhirnya waktu pas jam 7 pagi itu, saya baru dipindahin ke ruang ICU. Nah saya tanya sama suster, itu ruangan apa sih kemarin saya di situ? Oh itu buat COVID. Oh gitu. Tapi yang di situ semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Jadi cuma saya sendiri yang hidup. Karena mereka dari situ tuh udah dikasih ventilator, pakai sonde makanya, pakai cairan gitu ya. Jadi cuma hanya saya satu-satunya pasien yang normal gitu loh. Makan ya makan normal aja biasa gitu. Karena saya udah doa sama Tuhan minta jangan enak Tuhan gitu kan. Puji Tuhan gitu. Makan tetap makan sampai dokter sendiri kaget, ini kok pasien makannya luar biasa banget gitu. Karena yang lain tuh udah pada males makan, udah mau pada mati aja gitu kan. Karena udah gak punya semangat hidup kali gitu kan. Nah udah akhirnya waktu pas saya udah dimasukin ke ICU, itu tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 September dengan berjalannya waktu, itu di samping kanan saya juga itu sudah kena kanker. Ibu-ibu dia udah kritis, di samping saya juga sama kritis. Jadi di ruang ICU itu kan sendiri-sendiri, cuman dibatasin oleh batas kaca gitu kan, steril ruangannya. Dan itu hanya satu pasien di situ saya yang sadar, kondisi yang sadar hanya saya. Sampai dokter itu langsung memonitor semua, dokter berjejer di situ di depan saya langsung gitu, beda ruangan lagi. Dia memonitor saya, ada tuh fotonya yang saya di ICU, yang pakai baju biru, baju dari rumah sakit. Nah waktu pas di ruang ICU itu, pada tanggal 5 September,
tanggal 5 September itu, hari Sabtunya, saya itu mengalami kritis, saudara. Jadi waktu itu saya kan diinfus di sini nih. Itu macet karena pengaruh penggumpalan darah, macet, telat nyabut susternya. Akhirnya tangan saya tuh jadi bengkak, biru. Ada nih fotonya, ada fotonya. Nah itu tuh seperti kayak dicambuk. Itu sakitnya luar biasa. Dari sini sampai ke sini nih. Jadi itu kayak mau putus tangan saya, kayak mau putus. Nah akhirnya waktu saya doa sama Tuhan, karena udah nggak tahan gitu kan. Saya minta sama suster untuk dikasih painkiller, kasih dosis 1 nggak mempan, dosis 2 nggak mempan. Akhirnya dikasih morfin, tangan saya udah kayak mau putus gitu. Jam berapa itu? Jam 2:30 itu tanggal 5, 2:30 pagi. Itu saya udah gemeteran, udah mati rasa, ini udah kaku, setengah badan mati. Akhirnya saya voice note keluarga kan, tolong doain saya. Entah rencana Tuhan apa yang mau buat dalam hidup saya. Saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya, sakit sekali aku bilang gitu kan. Sakit banget gitu. Saya bilang Tuhan kalau memang ini waktunya, waktu pas tanggal 5 September. Kalau memang ini waktunya, saya harus kembali sama Engkau. Saya kembali, tapi bersama Engkau Tuhan Yesus. Tapi kalau memang Kau tidak izinkan saya untuk kembali kepadamu, bertemu dengan Kau, sembuhkan saya kembali, hidupkan saya kembali, saya bilang gitu kan. Waktu saya doa gitu, apakah saya langsung sembuh? Enggak sembuh. Makin tambah sakit gitu kan. Akhirnya waktu pas jam 4:30 saya udah gak sadar. Entah di alam mana saya juga gak ngerti, mungkin udah antara ini ya, bumi dan langit kali. Dan akhirnya waktu tiba-tiba tuh mungkin sekitar jam 7-an pagi, saya dibangunin sama suster gitu kan. Dia bilang, Pak bangun Pak, disuruh makan gitu kan. Kaget saya, kupikir saya udah gak di bumi, ternyata masih di ruang ICU. Dan puji Tuhannya, tangan saya itu sudah tidak terlalu sakit gitu. Dibandingin sebelumnya waktu itu, sakitnya bukan main gitu kan. Tapi masih sakit. Dan sudah akhirnya dokter Erik datang, dibilang karena tangan saya udah hancur semua, kanan dan kiri, khususnya yang kiri. Jadi infus itu udah nggak bisa terima nggak bisa terima obat ya. Mau nggak mau saya harus di CVC, Central Vena Catheter. Nah, Central Vena Catheter itu ada fotonya. Itu, saya dilobangin dada saya, tembus sampai ke jantung. Dan itu rasanya ketika obat itu masuk, itu antara gimana ya rasanya, antara sadar nggak sakit juga gitu kan. Itu tanggal 5 September jam 7:30 malam. Saya di CVC. Nah jadi semua obat masuk ke situ semua, masuk ke situ. Sampai saya juga ngalamin pendarahan jam 11:30 malam waktu itu. Mau menuju ke tanggal 6 September. Saya tetap berdoa sama Tuhan, saya percaya pasti Tuhan tidak meninggalkan saya. Cuman itu aja sih, gitu intinya saya begitu aja. Dan puji Tuhan, akhirnya saya terbangun di tanggal 6, itu jam 5:30 pagi, dan saya sangat ingat sekali. Selasa tanggal 6 September, Tuhan Yesus datang, bukan berarti Tuhan gak ada di situ. Tuhan Yesus datang menyatakan kemuliaan dalam hidup saya. Dia datang, saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat pekat gitu, padahal di rumah sakit gitu. Sampai tiba-tiba tuh saya nangis kayak anak kecil gitu, nangis, meraung-raung kayak anak kecil gitu. Dibilang sampai dokter mengira, mungkin saya kesakitan, enggak kesakitan, cuma memang tangan saya sakit gitu. Dan Tuhan datang, waktu pas jam 6 dia bilang gini, ini suara Tuhan, makanya saya tuliskan, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Wah makin tambah nangis saya di situ kan. Itu sampai jam 8 pagi lah, kurang lebih tuh. Saya bicara sama Tuhan, akhirnya saya menenangkan diri. Dan puji Tuhan, pada hari Rabunya tanggal 7 September, tadinya kan leukosit saya tinggi tuh, 580.000. Di hari Rabunya, dites, sekalian tes COVID juga, yang tadinya 580.000 langsung jadi 71.000, dan itu normal. Itu yang pertama, leukositnya, dikasih normal sama Tuhan. Yang kedua, kan tadi saya masih positif ya, langsung negatif saat itu juga, di hari Rabunya. Nah tinggal leukemianya aja belum nih. Saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah, tapi Tuhan mau mengajar saya untuk kamu tuh berjalan dengan iman gitu loh. Percaya. Saya cuma percaya apa yang sudah Tuhan katakan, itu pasti kan Tuhan selesaikan.
Jadi kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami masalah pergumulan dalam hidup ini, jangan pernah takut gitu. Tuhan Yesus bersama kita, amin. Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kita. Sampai saat itu saya dikasih ayat dalam firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 4. Ayat yang sangat terkenal, dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau bahasa Inggrisnya kan, through I walk through the valley of the shadow of the death. Jadi sebenarnya kita tidak akan tinggal dalam lembah kekelaman, kita hanya melalui. Tapi kita nggak sendiri, bersama Tuhan Yesus. Ya buktinya apa? Sampai saat ini saya hidup, ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Karena udah banyak yang lewat, saudara, gitu loh. Dan akhirnya pas tanggal 7, saya dipindah ke ruang rawat inap biasa. Nah, waktu hari Kamisnya tanggal 8 September, itu saya melakukan pemeriksaan terakhir untuk diteguhkan lagi kalau istilah kedokterannya. Apakah benar CML, kronik myeloid leukemia atau apa. Gitu. Supaya nanti obatnya tuh dikasihnya tepat, tidak berlebih, tidak kurang juga gitu kan. Nah ini ada waktu saya di BMP, nah itu saya habis di BMP jam 1:30 siang, itu sum-sum tulang belakang saya itu ditarik, diambil 5 cc, mau tahu rasanya seperti apa? Ya gitu deh, rasanya ngilunya bukan main gitu, karena saya dilobangin juga di anestesi tapi tetap aja sih, ya akhirnya diambil, nggak lama tanggal 22 September itu, baru ditentukan memang saya mengidap CML, kronik myeloid leukemia, dan dokter memutuskan saya tidak di kemoterapi dengan infusan. Tadinya CVT ini mau tujuannya untuk ini apa? Untuk kemo. Akhirnya saya dikasih obat kemoterapi yang oral, jadi bentuk tablet diminum sampai sekarang. Saya udah sebulan lebih minum obat ini gitu. Dan akhirnya waktu pas tanggal 10 September saya boleh pulang. Jadi saya boleh pulang sama Dokter Eka dan nanti tinggal check up rutin sebulan. Dan sempat waktu pas beberapa minggu saya sempat masuk rumah sakit lagi tuh Pak Win. Waktu itu kan saya ada jadwal di sini waktu itu ya. Saya belum bisa jalan saudara. Cuma fotonya nggak dari sini ada. Saya belum lupa kirim tuh. Jadi kaki saya nih bengkak dua-duanya gitu. Bengkak dua-duanya pakai oksigen itu akhirnya saya tanggal 9 Oktober saya dibawa lagi tuh. Dirawat ke RS Damais. 1 minggu diizinkan Tuhan saya nggak bisa jalan. Tapi lagi-lagi apa? Memang ini Tuhan luar biasa gitu yang menunjukkan kuasanya gitu. Dan mujizat terjadi pada tanggal 17 Oktober. Saya bisa jalan. Itu jam 2 pagi melalui mimpi. Jadi Tuhan datang bilang gini, aku sudah menyelesaikan semuanya itu di atas kayu salib. Jangan takut nak. Terus dibilang ini, berdirilah, pandang sekelilingmu, berjalanlah. Itulah mimpi, kaget saya kan. Dan terbangun jam 2 pagi, jalan saya. Cuman pegangan tiang infus, saya masih diinfus, kaki masih bengkak gitu. Ini pemulihan terus pemulihan Tuhan kerjakanlah hidup saya. Saya masih pakai tongkat satu ini buat jaga-jaga aja. Tapi udah bisa berdiri, udah bisa jalan. Tinggal lari aja. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya kalau saya boleh ada sampai ini semua karena anugerah Tuhan. Saya boleh bersaksi menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan itu nyata buat setiap kehidupan kita. Buat kita semua, Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Percaya kepada Dia, andalkan Tuhan. Tetap melekat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Haleluya. Mungkin ada